pas kelas 3 itu saya tuh dapat mimpi. Jadi setelah dapat mimpi itu saya tuh kayak istilahnya tuh flashback ke oh ini saya pernah mikir kayak gini bahwa ini nih tak masuk akal gitu. Sehingga saya memutuskan untuk keluar dari agama itu gitu. Karena tapi tadi ini dari mimpi ini mengingatkan saya pada apa yang menjadi pertanyaan saya sebelumnya ketika saya masih SMP. Jadi itu yang menguatkan saya untuk memeluk agama Islam dan itu karena mimpi. Biasanya kalau orang Dayak itu masuk Islam, itu sebutannya Melayu, Bang Ihsan. Kalau menurut Bang Ihsan, apakah benar seperti itu? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Dobrik Sandang, yang dimana pada kali ini saya punya narasumber namanya Muhammad Iksan. Nah, Muhammad Iksan ini punya channel YouTube juga namanya Muslim Newbie. Nah, alhamdulillah teman-teman, kalaulah biasa teman-teman melihat beliau ini ada di beberapa channel menceritakan kisahnya, kali ini saya juga mau gali lagi kisahnya Muhammad Iksan. Nah, gimana Bang Iksan kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Masya Allah. Nih, Bang Ihsan, kali ini saya mau coba gali lagi nih kisah Bang Ihsan. Memang sih ada beberapa video yang udah viral Bang Ihsannya. Tapi kayaknya mungkin adalah hal-hal tertentu yang mungkin belum disampaikan Bang Ihsan. Mau tahu dong, Bang Ihsan, ini nama sebelum masuk Islamnya apa nih? Nama sebelum masuk Islam itu Julius Bani. Ya. Oh, Masya Allah. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi Muhammad Iksan? Apakah betul-betul ada niatan ganti nama setelah memeluk agama Islam? Oke, jadi nama Muhammad Iksan ini ada sejarahnya ya. Awalnya saya kan ya non-muslim ya, non-muslim. Di sini dari namanya Julius Bani itu sudah diketahui lah bahwa itu non-muslim. Jadi ketika saya itu melakukan syahadat, itu nama masjidnya itu Masjid Al-Iksan. Saya tidak bersyahadat di situ, tapi saya dimandikan, mandi bersih, mandi wajib lah oleh orang-orang pemuka-pemuka agama di daerah setempat. Saya dimandikan di Masjid Al-Iksan. Nah, di situ malah jadi itu ceritanya dimandikan di Masjid Al-Ihsan itu Bang, itu bukan dimandikan oleh orang biasa Bang. Waktu itu dimandikan oleh bupati daerah tersebut. Benar lah? Benar ya. Gila. Benar. Langsung dimandikan bupati di masjid itu, langsung dibilang ini namanya harus ada Ihsannya gitu. Jadi pas besoknya hari Senin saya ke KUA, saya datang ke KUA, langsung saya bilang, Pak ini bisa nggak namanya diubah gitu. Mau diubah apa? Katanya kan Muhammad Al-Iksan kata saya. Ternyata ada miskomunikasi di situ, dikasihnya tuh Muhammad Iksan. Jadi jadinya Muhammad Iksan aja. Tapi Iksannya tetap dapat lah ya. Alnya yang hilang. Oh, sip. Nah, ini kan saya baru tahu juga nih. Sebelumnya saya nonton belum ada nih yang kayak gini nih. Oke. Bang Iksan ini kan kita pakai baju Dayak nih. Nah, sekarang mau tahu juga nih Bang Iksan. Mungkin belum pernah ditanyakan juga. Biasanya kalau orang Dayak itu masuk Islam, itu sebutannya Melayu, Bang Ihsan. Kalau menurut Bang Ihsan, apakah benar seperti itu? Tidak. Ini menurut saya nih Bang, karena suku itu berdasarkan darah dari orang tuanya kepada anak-anaknya gitu. Jadi mau saya Islam, itu agama saya yang Islam yang berubah, bukan darah saya, suku saya tetap dari suku Dayak, dari mana orang tua saya, bagaimana suku kedua orang tua saya gitu. Jadi mau saya dari daerah manapun, mau saya dari suku apapun, tetap saya adalah suku saya yang sebelumnya gitu. Karena Melayu ini dia juga merupakan sebuah suku, jadi Melayu sama Melayu nikah, nanti lahirlah anaknya yang juga Melayu. Tapi kalau kita ini Dayak, dilahirkan oleh orang Dayak, terus memeluk agama Islam, kita tetap suku Dayak gitu, tidak bisa disebut sebagai Melayu. Itu menurut saya. Berarti memang betul-betul tidak bisa pisah dari suku aslinya ya. Iya, nah. Memang sih kebanyakan orang bilang Melayu, tapi Bang Ihsan bangga dong jadi orang Dayak. Bangga dong. Karena memang kita salah satu ya pewaris ya, yang bisa meneruskan generasi bangsa yang punya adat budaya. Suku asli juga. Suku asli juga dari Kalimantan Barat.
Nah, suku Dayaknya tuh banyak ragam ya Bang Ihsan. Ya. Bang Ihsan ini suku Dayak apa ya? Saya bisa dilihat dari sini sih, ini salah satu baju adat suku Dayak Iban. Ini di daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan di daerah Sarawak, Malaysia biasanya yang menggunakan pakaian adat suku Dayak Iban seperti ini. Wih, mantap, Masya Allah. Dayak Iban. Berarti anak perbatasan nih. Iya, benar. Oke, sering lah main ke ini tetangga. Oh bisa. Oke, Bang Ihsan. Bang Ihsan, ngomong-ngomong pandangan Bang Ihsan waktu sebelum memeluk agama Islam terhadap agama Islam. Dulunya itu seperti apa? Apakah ada kebencian? Untuk kebencian sih, sebagaimana yang saya sering katakan, saya itu nggak benci Islam, tapi saya itu melihat dari sudut pandang yang orang tua saya lihat gitu. Jadi kayak Islam ini nih agamanya itu susah, agamanya itu radikal gitu. Tapi saya nggak benci karena saya tuh cuma dengar dari orang, tidak melihat aksi nyata yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu itu. Jadi ya kembali lagi, saya nggak benci, tapi saya mikir ya ini agama ini nggak mungkin lah saya akan memeluk agama yang seperti ini, ya gitu sih, nggak benci. Berarti memang sebenarnya berdasarkan pengetahuan orang tua lah ya. Iya, Jadi memang sih kalau di kampung itu kan jarang sekali ya tentang media yang menceritakan bahwa Islam itu agama yang betul-betul mengayomi. Iya. Tapi lebih banyak kita juga dengar, terutama saya juga mendengar banyak sekali media yang menceritakan teroris dan sebagainya gitu. Oke, Bang Ihsan, Ya. mulai lagi. Ini kan Bang Ihsan katanya kalau di channel itu bilang sempat keluar dari keluarga nih, ibaratkan cari kehidupan sendiri karena alasan tidak diterima di keluarga. Itu gimana ceritanya sampailah saat ini Bang Ihsan? Jadi sebelumnya saya mualaf Oktober tahun 2017. Nah itu pada waktu itu saya masih kelas 3 SMA, itu masih semester 1 masih. Jadi kalau hitung-hitung masa pendidikannya itu masih kurang lebih sekitar 5-6 bulan untuk lulus SMA ya. Nah jadi pada waktu saya memutuskan untuk bersahadat, ini saya sempat menghubungi orang tua, tapi dengan kata lain bukan minta izin tapi ingin menyampaikan gitu bahwa saya itu ingin bersahadat. Jadi saya akan melakukan sahadat. Ini saya tidak minta izin nih, mau mereka izinkan, mau mereka tidak izinkan, saya akan tetap bersahadat gitu. Itu sudah keputusan yang bulat kan dari hati saya sendiri. Nah ketika itu ya orang tua itu pas mendengar kabar itu, apalagi mendengar langsung gitu kan, bukan dari orang lain, walaupun hanya melalui telepon gitu. Jadi mereka ya kayak marah lah, kayak terutama mama saya, katanya bahkan dia sampai jatuh hampir pingsan waktu itu karena ini ternyata ini tetangga yang nyeritakan, karena saya juga nggak tahu. Pantasan waktu saya nelpon ini beberapa waktu itu nggak ada suara sama sekali. Ternyata mama saya hampir pingsan waktu itu. Jadi sejak itu saya coba telepon lagi, bukan hanya beberapa kali, beratusan atau mungkin ribuan kali. Nah ada itu emang sejak hari itu nggak diangkat lagi teleponnya. Itu berlangsung kurang lebih 8 bulan sama ibu. Sekali pernah berhasil waktu itu tahun baru ya, sekitar Desember habis bagi rapot, terima rapot, saya bilang, "Mak, jadi ini di teleponnya tuh diangkat, dibilang kan, Mak, saya udah ini saya libur nih, boleh pulang kampung nggak?" Itu berharap kan, karena berharap orang tua tuh udah bisa terima kan. Ternyata mama tuh bilang, "Jangan," katanya, "jangan pernah pulang sini dulu, bapak kamu masih marah." Walaupun mama ini masih marah, tapi dia karena mungkin dia bisa nebak kalau saya itu habis bagi rapot pasti ingin pulang, jadi sengaja diangkat. Walaupun setelah sekian berapa kali telepon, terakhir kali kan nggak diangkat sama sekali tuh. Ketika diangkat saya juga senang sebenarnya, tapi ternyata respon orang tua tuh nggak kayak dulu gitu, langsung balik ini itu ternyata nggak disuruh balik, pulang aja ke tempat kakak kamu. Ternyata kebetulan kakak saya itu ada yang di Malaysia, ini kakak sulung saya. Dan alhamdulillah ya, ini dari hari pertama saya bilang ke keluarga saya ingin mualaf, kakak sulung saya satu-satunya yang menerima, yang bisa open minded gitu, bahwa pilihan orang tuh nggak ada yang salah, pasti ada alasan di baliknya gitu. Masya Allah. Lalu? Jadi sejak saya
sejak ada masalah itu tadi kan saya balik ke tempat kakak saya tuh hanya beberapa minggu, 2 minggu ya. Terus balik lagi ke Putus Ibau. Ternyata orang tua tuh masih belum terima sampai saya lulus, sehingga di saat seperti ini nih sebenarnya jujur dari minggu pertama saya mualaf itu saya itu sudah merasa kayak ya gelisah gitu. Kenapa? Karena pertama saya itu anak bungsu. Biasanya tuh segala kebutuhan itu diberikan gitu. Ya. Walaupun orang tua saya petani, mereka akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Jadi apa yang saya mau, kalau mereka masih sanggup, mereka turuti gitu. Jadi ketika saya memutuskan mualaf, ternyata bukan cuma komunikasi yang dihentikan gitu. Ternyata uang saku juga enggak dikasih sama sekali, 1.000 pun enggak ada. Luar biasa. Lalu gimana untuk melanjutkan sekolah ini, Bang Iksan? Untuk melanjutkan, nah ini yang Masya Allah sangat luar biasa, yang menurut saya di awal-awal keputusan saya untuk memeluk agama Islam gitu. Karena pada waktu itu saya yang seharusnya kan ya karena sekolah saya negeri dan ada guru honor, jadi di situ otomatis ada SPP-nya ya. SPP itu walaupun tidak besar, tapi untuk orang anak bungsu yang tidak bisa bekerja dan bahkan mungkin tidak bisa menghasilkan uang walaupun hanya 1.000 gitu. Jadi itu tuh luar biasa untuk memenuhi itu. Jadi jadi saya bukan sengaja ya, istilahnya tuh tidak melakukan pembayaran SPP sampai saya nunggu dipanggil lah gitu. Karena kan biasanya kalau orang-orang yang tidak bayar SPP itu dipanggil akhir semester tuh akan dipanggil. Dinyatakan, Bang gitu, misalnya kan saya ini tidak bayar SPP nih, abang tidak bayar SPP 6 bulan misalnya kan, abang tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut ulangan nih, jadi udah pasti tidak bisa naik kelas gitu, atau tidak bisa ikut apa gitu. Nah jadi saya nunggu dipanggil, ternyata pas pembagian kartu ulangan semester, saya heran lah, kan saya tidak bayar SPP. Jadi saya datang ke kantor nih, ngadap ke bagian yang ngurus SPP itu, saya nanya lah, Bu, mau izin Bu, mau nanya ini kenapa ya kok saya bisa menerima kartu ulangan gitu, padahal saya tidak melakukan pembayaran SPP mulai dari Oktober, November sama Desember waktu itu, 3 bulan pertama kan tidak dibayar. Jadi saya bingung lah kok bisa saya menerima atau mendapatkan kartu ujian gitu kan. Jadi ibu tuh bilang, alhamdulillah katanya kan, ini ada kebetulan ibunya Islam, jadi alhamdulillah katanya kebetulan ini ada orang hamba Allah katanya yang nggak mau disebutkan namanya sudah bayar SPP NT gitu istilahnya kan. Serius Bu ya, saya terkejut lah, pantas saya dapat kartu ujian, ternyata udah dibayarkan. Bahkan dia bilang ini alhamdulillahnya bukan cuma sampai Desember katanya, sampai lulus katanya. Luar biasa. Jadi SPP itu dibayar sampai lulus oleh orang hamba Allah itu. Itulah pertolongan Allah ya, Bang Iksan. Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Ini lalu gimana ya Bang Iksan? Ini kan Bang Iksan tentunya ngerasakan sekali lah betapa besarnya kuasa Allah ya. Karena memang sudah betul-betul memilih agama Islam adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, jadi Bang Iksan, setelah sekian lama, kapan nih pertama kali teguran sama orang tua? Oh iya, kalau sama mama itu tadi Desember saya nelpon, tapi itu bukan teguran yang baik ya, cuma sebentar kan bilang jangan balik gitu. Tapi pas orang tua tuh benar-benar menerima, itu mama bulan Juni. Jadi pas lebaran pertama kali yang saya jalani gitu, pas pertama lebaran itu mama tuh udah kayak ini, bukan udah kayak sih, udah nerima. Dan saya udah disuruh pulang sih, cuma suasananya enggak seperti biasa, karena bapak saya walaupun saya pulang, saya salam, dia terima salam saya, tapi dia enggak mau ngobrol. Bukan enggak mau ngobrol, bahkan kita ajak ngobrol pun dia enggak akan, tidak akan mau respon gitu. Jadi kayak anggap kita itu enggak ada gitu. Luar biasa perjuangan Bang Iksan nih. Jadi ngomong-ngomong lagi nih Bang Iksan. Bang Iksan nih kan sekarang nih kuliah. Nah, sedangkan sempat di channel itu saya tahu Bang Iksan bilang bahwa uang kuliah pun waktu itu ada yang support. Nah, itu gimana tuh? Oh iya, jadi
Nah ini sebenarnya ada hal yang luar biasa yang kedua yang saya dapatin waktu itu. Jadi ketika saya SMA yang setelah semester 1 di kelas 3-nya itu bisa dilewati dengan baik lah kan. Nah, jadi pas bulan Februari itu ada teman saya yang meninggal. Sangat disayangkan, dan ini adalah teman akrab saya, orang Islam, tapi saya malah bukan karena dia, bukan karena siapapun gitu. Satu SMA, dia sebelahan saya duduknya di depan gini. Ini saya di belakang, dan kita itu memang ada circle pertemanan bertujuh gitu. Jadi dia tuh meninggal, ternyata mamanya itu sedih gitu, sangat sedih. Kita sering datang ke rumah, hibur kan, melakukan menghibur beliau. Datang ke rumah baca dari pertama meninggal lah. Jadi kita datang ikut yasinan, tahlilan lah, karena budaya sana itu masih melakukan hal itu selama 7 hari gitu. Jadi setelah itu kita tuh sering main, karena kebetulan ibu itu memang sendiri. Jadi ketika dia tahu ternyata saya ini mualaf, dan itu waktu itu masih kurang lebih baru 4 bulan kan. Jadi dia kayak ada follow up saya walaupun saya nggak tahu. Jadi ternyata dia ini mulai memperhatikan saya gitu, dan diam-diam kayak nyuruh kakak si teman saya ini untuk memantau juga. Jadi perkembangan saya itu gimana, dan akhirnya suruh pindah ke tempat dia, dan dia bilang dengan saya bahwa dia tuh siap melakukan membiayai saya di awal sampai saya itu bisa benar-benar mandiri gitu. Ternyata sampai benar-benar bisa mandiri, dan proses saya kuliah memang di awal saya masuk IAIN, Institut Agama Islam Negeri, itu adalah memang rekomendasi dari kakak saya. Dan mereka sangat support di situ, karena mereka bilang kalau saya di IAIN mungkin walaupun tidak mendalam, seenggaknya dasar-dasar Islam itu akan saya dapatkan gitu. Secara umum, kalau di kampus lain mungkin yang hal umum ini saya harus cari di luar gitu. Jadi itu alasan mereka nyuruh, dan saya terima. Dan biaya pergi dari daerah Kapuasulu ke Pontianak itu beberapa kali itu memang orang tua angkat saya yang membiayai. Bahkan rumah pertama kontrakan saya di tahun pertama itu orang tua angkat saya yang ibu itu yang membiayai, yang alhamdulillah sekarang saya anggap seperti mama saya sendiri, dan sudah resmi menjadi orang tua angkat saya. Secara adat kita melakukannya. Secara adat nih, berarti resmi, betul-betul resmi ya? Benar-benar resmi. Bukan hanya lisan ya? Bukan. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa nih Bang Ihsan. Dapat dua keajaiban langsung ketika masuk Islam. Padahal beliau ini kalau dipikir dari latar belakangnya, kalau saya lihat itu kayaknya tak akan mungkin masuk Islam deh. Penasaran kan Bang Ihsan? Ya. Sebelum masuk Islam, Bang Ihsan kemarin waktu itu sempat ini kan asrama kan? Oh iya. Di asrama. Itu kan Bang Ihsan sempat juga sharing sama saya kalau Bang Ihsan ini asrama non muslim pastinya kan? Dan itu berapa lama Bang Ihsan? Itu hitung-hitung 2,5 tahun. Jadi setelah saya keluar 6 bulan saya masuk lagi, karena kalau udah keluar tuh wajib minimal 6 bulan di luar, nggak bisa masuk lagi itu. Jadi 2,5 tahun lah itu. 2,5 tahun. Udah mantap betul lah. Ibaratkan aktif juga di pelayanan. Aktif juga di pelayanan. Aktif di pelayanan di agama non muslim ya Bang Ihsan ya. Iya. Nah terus juga kalau saya lihat nih, Bang Ihsan juga punya prestasi di agama yang lama ya. Tarik suara pastinya. Teman-teman pasti tahu dong. Tarik suara ya, biasalah. Di situ nyanyi lagu-lagu lagu-lagu agama lama ya, Bang Ihsan ya. Alhamdulillah. Itulah kayaknya tak mungkin lah Bang Ihsan ini. Tapi memang hidayah Allah ini luar biasa macam-macam. Nah, kalau Bang Ihsan ini hidayahnya dapat dari mana nih? Jadi sebenarnya untuk tergerak memeluk agama Islam ini itu dari saya memang masih di asrama ini, saya udah menemukan istilahnya tuh udah ada yang menjadi penguat untuk saya itu untuk memeluk agama Islam gitu. Tapi karena waktu di asrama itu saya masih hitungannya itu masih SMP, jadi ya saya belum berani, benar-benar belum berani nih, soalnya
saya enggak ada terpikiran kalau saya dikucilkan dari keluarga kayak pas saya udah SMA, saya udah mikir kan mungkin saya bisa bekerja kalau emang enggak bisa lanjut SMA kan. Tapi pas SMP itu saya belum ada kepikiran seperti itu. Jadi saya urungkan nih niat untuk memeluk agama Islam sampai waktu itu ya terlupakan begitu aja kan. Terlupakan begitu aja sampai pas kelas 3 itu saya itu dapat mimpi. Jadi setelah dapat mimpi itu saya tuh kayak istilahnya tuh flashback ke oh ini saya pernah mikir kayak gini bahwa ini nih tak masuk akal gitu, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari agama itu gitu. Karena tapi tadi ini dari mimpi ini mengingatkan saya pada apa yang menjadi pertanyaan saya sebelumnya ketika saya masih SMP. Jadi itu yang menguatkan saya untuk memeluk agama Islam, dan itu karena mimpi. Teman-teman, channel saya ini tetap ada fundraise, yaitu lembaga saudara seiman, yang dimana keperluannya untuk membuat pondok saudara seiman. Mohon disupport karena memang dakwah kami di seputaran masjid dan khususnya di mu'alaf. Nah, mohon disupport, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Oke, terima kasih Bang Ihsan. Semoga selalu sehat, selamat beraktivitas.